And so I think that clarifying credit rating and ESG score is quite important. And this is now something that if you want to invest in a company, they will, on their investor relations page, they'll show you their ESG score. Menurut kami sih potensi di Indonesia itu sangat besar, dan ini ESG ini kan baru memulai perjalanannya di Indonesia ya. Bagaimana cara elit global mengontrol dunia? Apakah dengan senjata? Apakah terang-terangan? Tentu tidak. Kalau Partai Komunis Cina, iya mereka terang-terangan, mainnya kotor. Rakyat Cina pun tahu bahwa pemerintahnya itu tangan besi, tapi nggak bisa ngelawan karena takut. Tapi kalau elit global, mereka bermain dengan sangat soft, sampai orang-orang tidak pernah ada yang sadar bahwa mereka adalah domba. Kalau kita ngomongin soal elit global, tentu pasti ada jawaban seperti, halu banget lu. Kalau emang Rothschild itu merupakan orang terkaya dunia, kenapa dia tidak masuk listnya Forbes? Bro, ngapain sih lu ngurusin hal-hal kayak begitu? Nggak intelek bro, mending kita hidup baik-baik aja. Klasik lah, tapi kita harus jelaskan poin-poinnya. Tahu soal konspirasi, ini bukan perkara soal mendengarkan sebuah dongeng, tapi ini merupakan sebuah bentuk mencari kesadaran. Kalau kita mengetahui konspirasi elit global, kita akan bisa terhindar dari menjadi seorang domba. Ya benar, nggak jadi domba itu bukan berarti bisa ngelawan, tapi harapannya dengan tidak menjadi domba, kita akan bisa escape the matrix. Itu harapannya. Kalau kita sadar, itu akan menentukan gaya hidup kita, yang ujung-ujungnya harapannya bisa menentukan juga kesuksesan kita. Contoh, sejak hari pertama virus misterius 19 sampai detik ini, gue tidak pernah sedetik pun percaya pada gembar-gembornya. Efek baiknya apa? Bukan soal uang, tapi soal kewarasan, soal mental health kalau zaman now orang bilangnya. Gue tidak stres, gue tidak takut, gue biasa-biasa aja. Ini bukan takabur menantang maut, ini berlogika. Bro, ribet amat lo, tibang pakai masker aja nggak nurut. Ini bukan perkara pakai masker takut jerawatan, bukan. Gue tidak mau melakukan hal yang gue tidak paham alasannya apa. Sesimpel itu. Ya gue tetap pakai masker, mau nggak mau terpaksa kalau ke mall kemana. Tapi kalau gue di mobil sendirian, kalau gue di rumah, ya ngapain amat. Kita nggak nyalahin pemerintah karena mereka bikin peraturan, enggak. Kita nggak nyalahin mereka karena mereka maksa kita buat scan, maksa kita buat pakai masker, enggak. Kita nggak nyalahin pemerintah karena apa? Karena pemerintah melakukan itu demi kebaikan mereka dan juga demi kebaikan kita. Tapi bukan kebaikan kesehatan, lebih kepada kebaikan ekonomi. Supaya apa? Supaya kita selamat. Kalau tidak ada peraturan vaksin, tidak ada peraturan scan, tidak ada peraturan masker, mungkin saja ekonomi kita tidak akan selamat. Maka dari itu di video ini kita akan membahas bagaimana cara elit global mengontrol dunia dengan sangat soft, dengan sangat cantik, dengan sangat ciamik, sampai-sampai tidak ada seorang domba pun yang tahu bahwa mereka itu adalah domba. 3 tahun terakhir, semua negara berlomba-lomba memvaksin warganya. Bagaimanapun caranya, pokoknya harus vaksin. Salah satu alasannya adalah karena yang namanya ESG rating. ESG itu singkatan dari Environment, Social, and Governance. ESG rating ini adalah rating yang mengukur seberapa sustainable-nya sebuah perusahaan dan juga sebuah negara. Kita pernah membahas bahwa untuk mengontrol dunia, kita perlu mengontrol perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena yang ngasih makan ke orang-orang itu perusahaan besar, bukan negara. Jadi mengontrol perusahaan besar itu sangat vital. Nah, ESG rating ini, penjelasan singkatnya, ia merupakan antitesis dari yang namanya free market. Free market yang digaung-gaungkan oleh kaum kapitalis. Nah, ini antitesisnya. ESG rating ini merupakan bisa kita bilang semacam social credit score. Ya sekali lagi kita pernah bilang bahwa komunis dan kapitalis itu beda-beda tipis, beda gaya doang, tapi tujuannya sama. Kenapa? Karena memang yang bikin, ya dia-dia juga. Contoh begini, kita diajarkan bahwa kapitalisme itu adalah free market. Semua diatur oleh pasar. Semua perusahaan di Amerika bisa melantai di bursa dan mendapatkan akses ke pendanaan. Sungguh luar biasa, sungguh free. Tidak ada yang bisa mengatur siapa yang akan mendapatkan pendanaan. Semua diatur oleh pasar, sempurna. Setuju, itu hal yang bagus. Tapi sekarang dengan adanya ESG rating, itu semua akan berubah. Kalau dulu orang mau ngasih pendanaan kepada perusahaan, itu yang dilihat adalah laporan keuangan. Profit nggak nih? Bagus nggak nih? Semuanya eksak ada angkanya. Tapi kalau sekarang ada matriks tambahan, yaitu matriks ESG. Matriks nggak jelas yang sangat subjektif tergantung pesanan. ESG itu absurd. Ada rating agency yang ngerating perusahaan-perusahaan besar dunia. Dia ngelihat perusahaan ini itu sustainable nggak secara environment,
secara sosialnya, secara kebijakan-kebijakannya. Kalau iya maka akan diberikan label ESG. Kalau tidak, yang tidak akan diberikan label ESG. Beda sama laporan keuangan, semuanya eksak. Kalau ini subjektif. Tadi kalau I-nya itu environment, ya kita lihat perusahaan ini itu bikin polusi nggak, bikin pencemaran nggak. Kalau sosial kita lihat perusahaan ini inklusif nggak, diskriminasi nggak kepada orang-orang minoritas. Kalau governance itu kita lihat perusahaan ini itu banyak suap sana sini nggak, banyak korupsi nggak, bayar pajak nggak, itu governance. Kalau emang melengkapi tiga-tiganya berarti dia adalah perusahaan yang bagus dan diberikan label ESG. Ya konsepnya sebenarnya bagus, konsepnya mantap, tapi pelaksanaannya tidak. Kalau menurut si agensi perusahaan X ini layak mendapatkan label ESG, ya maka akan diberikan. Kalau tidak ya tidak, nggak ada matriks yang jelas. Contoh Tesla. Tesla ini diberikan label ESG friendly, ESG rating. Padahal Tesla itu kan nggak ESG. Tesla itu perusahaan yang produksi baterai, yang mana baterai itu pertambangan nikelnya menghancurkan lingkungan, sangat amat menghancurkan lingkungan. Dari mana friendly terhadap lingkungannya? Ya kok bisa Tesla dapat label ESG? Ya tentu bisa, karena semua tergantung pesanan. Pertanyaannya, siapa yang peduli dengan rating ini? Apakah SJW? Tentu tidak. SJW tidak relevan. Yang memakai rating ini adalah para investment banks, alias ya dia juga yang bikinnya dari pihak tuan besar, yang makainya juga dari pihak tuan besar, ya dia juga. Investment bank akan ngucurin dana lebih besar kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan label ESG. Buat contoh, misalnya ada investment bank di Amerika, JP Morgan katakanlah, dia mengumumkan secara publik nih bahwa mereka itu invest di Tesla karena Tesla itu ESG. Ya tentu saja begitu JP Morgan ngumumin di publik bahwa mereka invest di Tesla, maka retail seperti kita tentu akan ngikutin juga. Ya karena kita sebagai retail, kita akan berpikir bahwa lebih aman mengikuti pemain besar, mengikuti JP Morgan. JP Morgan tidak mungkin salah. Mereka kan tahu dalam-dalamnya kita akan cenderung ngikutin bandarnya. Ya bandarnya ya mereka yang main besar. Bandarnya itu mungkin invest di Tesla hanya karena ESG friendly-nya itu. Padahal mungkin saja Toyota lebih menarik secara laporan keuangan. Tapi kita kan akan mengikuti bandar. Ini contoh simpel aja bagaimana ESG rating ini memonopoli akses pendanaan kepada perusahaan-perusahaan yang diinginkan. Lalu apa komunisnya? Yang jelas-jelas aja, ini kan free market, kapitalisme toh. Tapi kok jadi nggak free? Lo sebagai perusahaan dipaksa, diwajibkan untuk mengikuti aturan ESG. Ya nggak dipaksa, nggak secara ditodong suruh dipaksa, enggak. Tapi dipaksa secara keadaan. Kalau lo nggak mengikuti aturan ESG, ya lo akan dikucilkan dari yang namanya akses pendanaan. Lo nggak akan di-endorse oleh para investment bank ini. Nggak di-endorse oleh para investment bank, artinya retail pun akan segan buat invest di elu. Contoh lagi nih, tanpa bermaksud untuk menyinggung siapapun. Setiap bulan Juni, perusahaan-perusahaan besar dunia akan berlomba-lomba buat ganti profile picture-nya di sosial media jadi bendera pelangi. Itu dilakukan bukan karena mereka peduli dengan diversity, mereka pengen naikin rating ESG-nya supaya dapat yang label S-nya, sosial, bahwa mereka itu inklusif, tidak diskriminasi. Itu alasannya, karena ESG rating demi akses pendanaan, demi uang. Ya mereka akan mensupport inklusivitas yang sedang tren, karena memang itu yang dicek, yang dilihat oleh rating agency ESG. Ya itulah bedanya tuan besar dengan komunis Cina. Kalau tuan besar, mereka itu bikin orang nurut dengan cara yang luar biasa gila. Sampai-sampai tidak ada yang tahu bahwa mereka semua sedang diatur. Bahkan kalau kita sudah menjalankan perintah tuan besar, kita kebanyakan akan merasa kita sudah melakukan hal yang benar. Contohnya SJW. SJW ini merasa sudah menyelamatkan bumi. Padahal bullshit. SJW sekarang pada stop makan daging karena daging itu tinggi polusi. You've never even been on a farm. Vegetables are 2 to 3 times more greenhouse gas impact. Not true. Yes, with fuel for tractors. Not true. You've never even been on a farm. You've never even seen agricultural equipment. You don't know what it takes to raise thousands of acres of lettuce. SJW juga bilang kesian mereka pada dipotong tuh hewan-hewan. Mereka kan juga mau hidup, tapi mereka lupa bahwa industri-industri besar yang tinggi polusi tetap beroperasi, malah makin gila. Tesla sekarang ini sudah tidak punya label ESG. Dulunya punya, sekarang lagi nggak punya nih. Kenapa? Mungkin Elon Musk sedang bandel. Ya, untuk menghukum anak yang bandel tentu
Gampang, tinggal cabut label ESG-nya. Ya begitu dicabut, langsung semua reksadana-reksadana yang berkomitmen untuk invest di saham ESG yang kebetulan mereka punya saham Tesla, langsung pada jual semua barengan itu saham Tesla yang mereka punya. Tentu dampaknya buruk. Kalau ada saham Tesla dijual secara besar, masif berbarengan, itu kan bisa menurunkan nilai Teslanya. Ya begitulah cara menghukum anak kesayangan yang sedang membandel. Tesla dicabut label ESG-nya, tapi perusahaan minyak yang sering numpahin minyak di lautan, bikin pencemaran, tetap dapat label ESG. Sesubjektif itu. Ya karena memang tujuannya bukan buat lingkungan. Tujuannya adalah supaya orang-orang ngasih duitnya kepada perusahaan-perusahaan yang direstui oleh Tuan Besar. Dan itulah cara bagaimana Tuan Besar membuat dunia, membuat perusahaan, membuat negara, semuanya tunduk kepada dia. Sungguh sebuah seni leadership yang di luar nalar. Bravo. Contoh lain soal climate change. Climate change nyata, gue gak bilang hoax. Tapi sebenarnya manusia itu kan punya kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Contoh Amsterdam misalnya, mereka udah hidup di bawah permukaan laut udah bertahun-tahun. Dan faktanya Amsterdam itu kota yang bagus, gak buruk. Artinya hidup di bawah permukaan laut itu bukan akhir dari segalanya. Rumah di Peak yang terancam tenggelam masih lebih mahal dibandingkan harga rumah di Cinere. Agenda climate change itu terlalu berlebihan. Kita peduli climate change, tapi kenapa kita berikan label ESG kepada perusahaan minyak yang jelas-jelas merusak lingkungan? Itu kan sebuah kontradiksi. Perusahaan macam Amazon yang ngabisin sangat banyak box-box karton dikasih label ESG. Ya bener, Amazon gak pakai plastik-plastik, tapi box karton pun itu juga mencemari lingkungan. Apalagi yang sekali pakai. Facebook diberikan label ESG, padahal rumor-rumornya mereka tidak menjaga data user. Di mana ESG secara governance-nya? Ini bukan usaha untuk menyelamatkan bumi, ini usaha untuk memonopoli industri keuangan. Contoh lain lagi, ada yang namanya wind turbine. Kalau di Indonesia namanya itu tenaga bayu. Itu sangat amat tidak efisien dan tidak efektif. Outputnya kecil dan makan lahan yang sangat luas. Nggak efektif, nggak efisien. Contoh kalau kita mau buka tenaga bayu di perhutanan, itu kita mesti tebang dulu hutannya biar dapat lahan kosong. Itu kan tidak ESG. Yang paling benar sebenarnya adalah pakai yang namanya tenaga nuklir. Itu murah dan juga efektif. Tapi ya sampai sekarang tenaga nuklir dianggap berbahaya oleh para SJW dan juga Tuan Besar. Ya jelas, karena Tuan Besar tidak suka hal yang murah-murah. Tuan Besar sukanya yang mahal. Ini jelas-jelas adalah social credit score. Bagi yang ingin mendapatkan endorsan, ya turutin ESG-nya. Bagi yang tidak nurut, tidak akan di-endorse. Ujung-ujungnya semua soal duit. Duit lah sihir terbesar di muka bumi. Dan nyetaknya pakai dengkul pula. Ya cetak uang pakai dengkul, dibumbui dengan alasan-alasan intelektual yang tidak masuk akal. Ya mungkin gua aja yang gak sampai kali. The trouble is our school system trains us to be employees. Go to school, get a job, work hard, save money, pay your taxes, get out of debt, and invest in the stock market. That makes you poor. And then they tell you to save money. Why would you save money when they're printing money? Because you didn't, I don't know. Because that's what you've been told to do. Of course. So question that. Yang paling lucu adalah domba-dombanya. Gue gak bilang gue bukan domba, gue juga domba-domba juga. Dan kita semua adalah domba. Kita gak bisa escape semudah itu, kecuali tinggal di hutan kali. Kalau SJW nih, mereka mau invest, ada pilihan. Perusahaan A, mereka itu profitnya kecil, tapi ESG friendly. Ada perusahaan B, profitnya besar, tapi mereka tidak ESG friendly. Maka para SJW akan dengan bangganya memberikan uang mereka kepada perusahaan A. Ya meskipun profitnya kecil, tapi mereka kan sustainable, mereka ESG friendly. Setelah invest, mereka tepuk dada. Mereka berpikir mereka sudah menyelamatkan bumi. Padahal sebenarnya belum tentu itu perusahaan yang dapat label ESG. Mereka benar-benar environment, social, governance friendly, belum tentu. Komunis dan kapitalis itu mirip. Komunis itu fuckboy, mereka langsung hajar, straight to the point. Kalau kapitalis, mereka itu softboy, diem, pokoknya tiba-tiba lo udah jatuh cinta. Itulah softboy. Orang yang melek konspirasi, kita gak akan kemakan sama yang namanya pergerakan para aktivis SJW seperti contohnya Greta Thunberg. Kita gak akan kemakan narasi-narasi heroiknya. Dia pengen Jerman bebas dari yang namanya tenaga nuklir. Dia pengen Jerman menggunakan alternatif lain buat dapetin listrik, buat dapetin energi. Padahal nuklir itu merupakan yang paling bersih, paling murah, paling cepat, efektif, dan efisien. Ya apa tujuannya? Ya kita nggak tahu. Yang dikorbankan adalah orang-orang Jerman itu sendiri. Sekarang mereka mau nggak mau bayar listrik, ya tentu lebih mahal. Kalau pilihannya bukan tenaga nuklir, pakai tenaga kayak tadi, wind turbine lah, atau pakai panel surya, pasti lebih mahal. Jadi rugi. Padahal nuklir pun nggak ada masalah. Oke-oke aja.
malah yang terbaik. Ya kalau nggak mau nuklir bahaya, ya sama kayak pisau aja. Pisau bisa bahaya bunuh orang, pisau juga bisa bener buat motong daging, tergantung cara makainya. Sekarang dunia maksa Iran buat stop tenaga nuklirnya. Iran itu bukan negara kaya. Kalau Iran dipaksa buat stop tenaga nuklirnya, gimana cara hidup itu negara? Lu mau pada ngasih sumbangan ke Iran? Enggak kan? Nah tadi kan persoalan ESG untuk perusahaan-perusahaan dunia. Negara juga ada ESG rankingnya yang menentukan soal duit juga. Soal seberapa besar investasi asing bakal masuk ke negara tersebut. Dan investasi asing itu merupakan sebuah aspek yang sangat penting buat ekonomi sebuah negara. Kalau ESG buat negara, matriksnya adalah lingkungan, HAM, dan resiko kesehatan juga keamanan di negara tersebut. Makanya jangan heran kalau negara tiba-tiba ada wacana buat ngasih subsidi ke mobil dan motor listrik. Ya itu tujuannya buat naikin ESG score. Negara-negara di dunia juga ujung-ujungnya akan menganut yang namanya diversity. Untuk apa? Ya buat naikin ESG score mereka. Dan soal virus kelelawar itu juga masuk ke ESG score. Itu masuknya ke resiko kesehatan dan keamanan juga. Jadi jangan heran kalau negara mau beli vaksin dari asing sampai ngutang-ngutang. Dan beli vaksinnya harus yang punya barat. Kenapa? Karena vaksin baratlah yang dicap sebagai vaksin yang paling bagus. Kalau sudah divaksin pakai vaksin barat, maka ESG skornya akan naik karena dianggap negaranya sudah aman resiko kesehatannya. Percuma kalau kita pakai vaksin lokal nih meskipun bagus. Nggak bisa, karena pakai vaksin lokal dianggap tidak bagus oleh barat karena barat yang memberikan rating ESG-nya. Jadi ini masalah persepsi aja. Kalau tidak vaksin secepat mungkin, maka ESG skor akan turun yang ujung-ujungnya bakal bikin investasi asing jadi berkurang di negara kita. Yang ujung-ujungnya ekonomi bakal turun. Yang ujung-ujungnya lu pada bakal ngamuk ke pemerintah bilang mereka nggak bisa kerja. Yang ujung-ujungnya mungkin saja kalau kita sudah marah kita akan melakukan revolusi. Itu kenapa pemerintah di negara-negara dunia harus nurut dengan aturan Tuan Besar. Karena kalau nggak nurut bisa diturunkan dengan mudah. Semua dengan ekonomi. Ya contoh lah zaman Soekarno. Soekarno nggak disukain, ya tinggal digoncang aja. Yang revolusi rakyatnya sendiri. Jadi jangan salahkan pemerintah. Anda pun kalau jadi pemerintah akan melakukan hal yang sama. Karena itu bukan mau kita sebenarnya. Begitulah salah satu cara bagaimana Tuan Besar mengatur negara-negara dan juga mengatur perusahaan-perusahaan besar. Tuan Besar mengatur dunia bukan dengan cara magic, dengan cara pakai sihir. Ya benar pakai sihir, sihirnya sihir uang kertas. Tapi bukan sihir yang ada dukun terus nyihir kita semua, bukan. Ada logisnya. Lu pegang negara, lu pegang perusahaan besar, selesai. Kalau domba-domba mah gak perlu dipikirin. Yang namanya domba akan bergerak pokoknya sesuai gimana iringannya aja. Indonesia itu sekarang urutan 113 di ESG Index. Kalau di negara Arab, contoh Saudi, sekarang rankingnya itu 110 ESG-nya. Ya pasti karena sekarang negara Arab mulai terbuka, makin modern, tentu ESG Index mereka akan terus naik. Pertanyaan terakhirnya, kenapa Tuan Besar mendorong isu-isu seperti climate change, diversity, dan semacamnya? Apa alasannya? Apakah karena mereka baik? Itu yang harus kita jawab di video-video selanjutnya. Tentu tidak semuanya buruk. Pasti banyak isu-isu yang baik untuk diperjuangkan. Lagi-lagi, orang yang jago nipu akan menyelipkan banyak fakta dalam selembar kebohongannya. Begitulah cara bagaimana Dajjal nanti akan menipu dunia di akhir zaman.